Dulu tuh aku sebenarnya cukup bersinar gitu ya Mbak, tapi kok ngerasa sekarang redup banget ya, jadi redup banget. Terus aku takut juga diselingkuhin lagi gitu kan, karena badanku gendut, aku jadi istri yang tidak menarik, ibu yang muram gitu kan. Terus abis itu semua jadi, aku juga pernah ada rasa-rasa kayak pengen mengakhiri hidup tuh ada. Itu merenung kayak, kok gue jauh banget ya, kok gue hidupnya menyedihkan banget ya, kalau dijadiin nonton di film gitu frame kayak gue jadi sedih banget hidup gue kayak gini gitu Mbak. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Titik Putih? Semoga semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Nah, kali ini di episode Titik Putih kali ini spesial banget karena yang aku undang adalah teman aku sendiri dan dia seorang dokter yang banyak berhasil membantu orang-orang dari gemuk jadi kurus ya. Namun yang lebih menariknya kenapa saya undang beliau di sini adalah karena ternyata sebelum beliau menerapkan apa yang saya terapkan kepada pasien-pasiennya, kepada dirinya sendiri dan cerita personalnya beliau menurut aku nih bagus banget, bisa menjadi inspirasi bagi para wanita-wanita hebat di luar sana. Nah, kita sapa Dokter Muti, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Intan, apa kabar? Manggilnya dokter apa? Alhamdulillah aku sehat. Manggil dokter tuh agak kelu ya karena kita temenan ya. Sering ketemu. Tapi kalau kita panggil dokter aja di sini ya. Siap. Dok, kan kamu nih cukup dikenal. Aku anyway sebelum kenal kamu lebih dulu FYP adalah Instagrammu loh. Oh ya, oke. Kan? Mutiara Sangaji ya, kalau Instagramnya Mutiara Sangaji. Di situ banyak banget bercerita gimana beliau berjuang menguruskan badannya. Ini Masya Allah, jadi ini udah hasil ya ini ya. Jadi sebenarnya aku kenalin dulu, boleh aku kenalin sama sahabat Titik Putih ya. Jadi Dokter Mutiara ini seorang PPCM atau gagal jantung, itu boleh jelasin ya dok ya. Kemudian juga obesity survivor karena beliau pernah berjuang ketika mengalami obesitas setelah melahirkan, kalau nggak salah tahun di 2017 ya dok ya. Kalau aku nggak salah juga saat ini anaknya 3 ya, yang 2 kembar. Ya, dan sempat naiknya, jadi kalau misalnya sahabat Titik Putih nanya nih, emangnya seberapa sih beratnya sampai dibilang overweight? Sempet 145. Sempet 145 loh, dan sekarang berapa dok? 71. Selesai ya. Hilang setengahnya tuh ya dok ya. Oke. Dan sekarang juga bikin Nutriara Obesity Care. Ya. Nanti diceritain ya kenapa bisa begini itu. Masya Allah belum selesai. Beliau juga sebagai salah satu dari pemilik sekolah penggerak Kemendikbud yaitu Tiara School Jakarta. Dan saat ini masih belajar lagi. Emang haus ilmu kayaknya. Harus. Gak boleh berhenti ya. Harus. Yaitu di Udayana, di jurusannya adalah anti-aging medicine. Anti-aging ya. Jadi ya nanti kerutan-kerutan aku konsul sama beliau lah ya. Oke, dokter. Bisa ceritain gak sih, tentunya yang paling pertama kali pasti orang mental adalah gini, dok, kenapa bisa obesitas? Dulu sebelum nikah segini badannya? Enggak, dulu sebelum nikah 65 lah, 65. Karena kan aku juga tinggi ya, 170. Jadi berat badan aku stay di 65, 68 gitu. Oke, waktu sebelum nikah tuh ya? Iya, sebelum nikah. Oke, begitu nikah, terus hamil? Langsung hamil. Nah, kenaikan? Hamil anak pertama naiknya 35 kilo, jadi ya sekitar 100 kiloan ya. Terus abis itu anak keduanya baru yang parah sih. Jadi 145 itu? Anak kedua belum turun sampai maksimal, kita berat badannya malah naik lagi karena hamil. Oh ya, karena belum selesai belum pertama ya, dapat lagi anak kembar ya? Dapat lagi anak kembar, naik 50 kilo itu Mbak. Naik 50 kilo, udah kayak makan orang ya. Kebayang karena aku kan juga tinggi ya. Jadi karena dengan kita gemuk kita ngeliat orang kayak kurcaci semua ya. Iya, gede banget, parah sih itu. Oke, dok, waktu itu ada hubungannya nggak sih obesitasmu dengan gagal jantungmu itu dok? Nah jadi kayaknya sih kalau dibilang obesitas tuh mungkin karena memang bawaan dari kecil juga ya. Jadi memang kalau kita mundur dari ke belakang itu jadi aku tuh memang udah mengalami obes tuh dari kecil gitu. Jadi setiap masa itu pasti ada obesnya gitu. Kayak waktu masih kecil ya kan kita minum susu formula ya. Minum susu formula. Nah itu aku balita tuh berat badan 30 kiloan. Balita tuh ya, berarti kamu gemoy-gemoy gitu ya balita. Jadi memang udah ada bakatnya dari kecil. Jadi waktu pas masih kecil balita itu berat badanku sampai 30 kiloan gitu. Nah setelah dilepas tuh si susu formulanya turun lagi berat badannya. Udah deh SD kita kurus kayak biasa ya kan. Setelah masuk masa pubertas baru naik lagi berat badannya sampai 90 kilo. Nah jadi pas menstruasi ya masa-masa pubertas itu berat badan aku naik banget tuh Mbak sampai 90 kilo. Waktu SMP. SD ke SMP. SD ke SMP sempat lagi naik berat badan. Naik lagi berat badan sampai 90. Makanya sebenarnya udah bakat ya, udah bakat. Sebenarnya kalau dibilang
ini bakat genetik apa enggak, tapi memang kayaknya sepertinya pola hidup pengasuhannya juga ngaruh juga. Pengaruh ya? Karena waktu itu kayak papaku tuh tipe orang yang manjain anaknya. Oke. Terutama aku kan anak perempuan satu-satunya, jadi kayak apapun itu kayak makan ya makan. Pantang lihat anakku lapar. Terus semua makan. Jadi setiap hari tuh makannya mie, martabak, coklat, asin. Terus habis itu waktu pas zaman aku tuh lagi happening nugget baru keluar. Nugget yang makanan instan, ya makanan olahan baru keluar. Itu naik tuh. Bayangin anak SD berat badan 90 kiloan ya. Itu gede banget ya, Mbak. Lumayan ya. Gede banget. Nah, udah terus habis itu kan kita masuk masa SMA kan. Malu dong. Masuk masa SMA malu kan kita kan. Yang lain teman-teman pakai baju bagus gitu ya. Terus kalau ya kenalan sama cowok-cowok gitu ya, mereka tuh kok ada yang ngajak kenalan, kok gue nggak ada yang ngajak kenalan gitu kan sedih secara mental ya. Sedih banget karena nggak pernah ada yang mau ngajak kenalan, karena selalu kenalan sama teman aku kurus, badannya bagus, aku gedut kan 90 kilo. Udah dendam dong di hati, gue pengen turunin berat badan. Jadi pas 17 tahun aku turun tuh 30 kilo dalam setahun. Tapi berarti dirimu tuh gampang gemuk, tapi kalau niat kurus cepet banget kalau ya? kita konsisten kita turun berat badannya. Jadi pas SMA ya itu aku turun berat badan 17 tahun. Jadi kan pengen ngadain ulang tahun Sweet 17 gitu kan di hotel. Terus habis itu pengen turun. Nah aku tuh gak pernah mau ketemu sama siapapun. Jadi pas hari H ulang tahun itu berat badanku jadi kayak ngeliat perubahan dari pangling kepompong jadi kupu-kupu. Orang-orang kan sampai saudaraku juga bingung kok jadi turun berat badannya gitu. Nah tuh di acara itu aku ngundang deh orang-orang yang menurut aku dulu cowok-cowok yang kok lo kayak ngebuang gue, yang nolak gue, lo lihat sekarang saat ini gitu ya. Lo lihat gue sekarang ya udah turun berat badannya. Tapi aku juga gak ngerti kenapa sih cowok-cowok tuh kalau ngelihat cewek dari fisiknya ya waktu masih muda gitu. Terus abis itu udah deh turun kan berat badannya. Kuliah kan kita turun lah berat badannya tetap stabil segitu kan. Nah mungkin karena memang aku ada bakat turun naik segala macam, dan memang diet-diet yang waktu aku alami waktu SMA tuh salah sih sebenarnya, karena kan sekarang udah jadi dokter udah ngerti ya diet-diet yang benar. Dulu tuh aku nggak pernah mau makan nasi gitu, takut banget. Nanti kita ngomongin gimana tuh. Jadi kalau diet udah nggak mau makan nasi gitu. Biasanya kan gitu, nggak mau nasi, nggak mau roti, nggak mau kentang, semua karbohidrat di ya namanya blok. Anak SMA kan nggak ngerti, udah jadi kita ya udah kayak gitulah. Jadi ketika hamil, anak pertama nikah langsung hamil, disuruh makan nasi kan sama dokternya, sama keluarga segala macam, langsung lah naik 35 kilo yang anak karena pertama. selama ini kamu reject nasi? Selama ini aku gak pernah mau makan nasi semenjak SMA itu. Jadi makan nasi kayak sebulan sekali, itu gak boleh ya. Kita makan kalau gak pakai nasi kurang ya, Bo ya? Iya makanya, jadi aku dulu gak pernah mau makan nasi karena takut gendut kan, takut takut sama gak ada yang bully-bulian secara bully itu kan gak selalu kata-kata ya, tatapan itu hati-hati loh, tatapan gestur tuh udah jadi bully loh ya kan. Ya udahlah Mbak, waktu anak pertama aku melahirkan, berat badanku sampai 100-an tuh. Untuk pertama kalinya aku 3 digit kan, 105 itu pun juga nggak mau nimbang lagi. Udah takut naik 35 kiloan. Akhirnya kita ya udah turun kan, berat badannya cuma turun 25 kiloan. Terus abis itu anak yang kedua ini kan, ternyata aku anak kembar gitu kan. Naiknya parah banget sampai 50 kiloan. Gitu. Parah ya, udah kayak makan anak orang kayaknya. Sampai 145 kilo. 145 loh, nyari 150. Iya, dan itu pun juga aku 145 pas minggu-minggu ke 34 minggu. Jadi setiap aku ke kontrol ke dokter, aku nggak mau nimbang. Jadi aku selalu kabur cari alasan nggak mau nimbang. Jadi aku taunya 145 kilo tuh pas 30 akhir ya? Iya, nggak pas 34 minggu Mbak. Pas lahir nggak tahu berapa tuh, kayaknya bisa 150 kali ya kalau dihitung ya. Waktu kamu dibobot itu ya, ada nggak sih perubahan secara mental? Karena kan gini ya, membawa badan aja udah berat ya dok ya, ya kan udah pasti ya kayak gitu. Apalagi dokter juga ngalamin tadi gagal jantung setelah melahirkan, PPCM, postpartum kardiomyopati. Oh, setelah anak kedua itu. Yang si kembar. Nah, jadi ya. perubahannya yang banyak terjadi adalah dari hamil pertama ya kan kita biasa ya. Kita pernah ngerasain hamil trimester 3 ya ngap ya, mungkin jalan jauh nggak kuat, agak lemes gitu ya. Hamil anak kedua ini sangatlah challenging buat aku ya, karena berat badanku kan naik gede. Itu pun juga aku masih kerja tuh di IGD, nyetir sendiri dari Jakarta ke Tangerang, aku jaga RSUD. Terus pas lagi hamil belum kadang suka ada banyak masalah-masalah
masalah, dimarahin sama pasien gitu. Cuma mungkin karena pasien yang ngelihat ini dokternya hamil gede jadi kasihan gitu. Jadi kayak ya udahlah ya kata udah pasiennya gitu. gitu ya. Ya jadi aku tuh waktu pas hamil kembar tuh masih nyetir sendiri gitu. Tapi yang aku rasain memang kaki tuh bengkak banget yang pertama. Terus yang kedua kita kalau tidur gak serba salah gitu kan. Jadi bantal 3, terus kaki kan bengkak kan. Jadi tidurnya kayak V gitu loh Mbak. Oke. Jadi bantal di sini, kaki sini gitu kan. Jadi ini banget. Terus jalan jauh nggak bisa. Aku selalu marah-marah kalau ke mall, kalau parkirnya jauh. Karena terasa Capek banget ya. gitu. Jadi kalau parkir kalau bisa di pintu mall gitu. Depan muka dia langsung deh kalau bisa ya ke mall ya. Jadi itu sih yang kurasain waktu pas hamil. Yes. Nah, setelah melahirkan kan juga ternyata masih bersisa PR adalah berat badan yang berlebih tadi ya. Ada nggak sih efek ke hal mental? Karena kan pasti misalnya komentar negatif of course, dan akhirnya menarik diri nggak kamu? Sangat menarik diri lagi banget. Jadi kalau waktu pas abis lahiran anak kedua itu, ternyata kan abis beberapa hari melahirkan aku didiagnosis PPCM itu kan, gagal jantung setelah melahirkan. Nah, jadi kondisi di mana jantung tuh gagal mompa. Nah, itu lumayan banget nih kayaknya aku bisa nggak sih nih ngelanjutin hidup aku lagi gitu. Down banget sih mental aku di sini, mana anak-anak masih warna merah kan, masih umur 5 harian gitu kan. Jadi rasanya kayak oh ya udah pasrah aja sih sama hidup gitu. Udah di titik itu ya? Udah di titik itu sih. Jadi kayak ya udah nih hidup berlanjut apa enggak, aku juga ya udah serahin aja semuanya. Dan aku ngerasa pas kena gagal jantung itu ya sudah kita jalanin aja hari-hari seperti autopilot itu kan. Jadi aku berobat di dokter jantung dan yang sedihnya kan kalau kita ke klinik jantung pasiennya kan udah lansia ya Mbak. Kita sendiri paling muda umur 20-an waktu itu kan. Jadi aku sedih aja pas kalau nungguin di dokter jantung, aku sendiri pasien paling muda gitu. Karena paling muda. Sebelah kanan kiri kan udah usia-usia udah usia Nah, tua. Dok, ini tanpa bermaksud menyenggol masa lalu kamu ya. Salah satu yang FYP di sosial media itu kan waktu itu aku bacanya adalah kamu juga sempat mengalami pernikahan yang gagal ya. Jadi itu mungkin jadi alasan diet kali ya Mbak. Nah, jadi kenapa aku angkat ini, aku tidak ingin mencari kesedihan di sini ya. Tapi aku pengen kayak sekarang kan banyak di luar sana nih Dok nih bahwa wah banyak perselingkuhan, banyak suami selingkuh dan akhirnya si istri sahnya ini kan merasa terpuruk, nggak bisa bangkit dan lain-lain. Tapi justru Dokter Muti ini adalah orang yang kita ambil positifnya nih langkahnya nih. Pernah gagal, pernah punya cerita yang mirip-mirip, nanti boleh ya Dokter Muti sedikit aja diceritakan. Tapi akhirnya justru bagaimana Dokter Muti bisa kickback kalau aku bilang. Dari yang tadinya berada di titik nol, nah menjadi titik putih ya kan, bisa bangkit dari yang tadi korban sehingga akhirnya bisa menunjukkan bahwa korban gak samanya korban gitu ya, bisa menjadi pemenang pada waktunya. Bisa sedikit cerita nggak pada waktu itu nih kan, aku ngebayang gini nih, di pernikahan pertama dan anak pertama kan, battle kamu dengan berat badan yang lagi besar itu, terus tiba-tiba mendapatkan kabar suami punya will gitu ya. Nah itu gimana tuh? Apanya nih Mbak jadinya? Apa yang kamu rasakan? Aku hanya bertanya waktu itu gimana impact mentalnya ke kamu? Oh iya, apalagi kan kita baru selesai belum lahiran ya waktu itu belum masih lahiran. Jadi aku masih hamil gede kan. Jadi masih hamil gede, terus tahu cerita itu pasti kita ngerasa kayak jangan-jangan gara-gara gue gendut kali ya, gue nggak cantik dulu lagi. Langsung blaming sendiri mungkin karena gue gendut, karena sekarang udah nggak secantik dulu lagi, ya pasti mental sih down banget kan. Karena kita kan nggak secantik waktu masih kuliah atau gimana, dan penampilan kita adalah ibu-ibu hamil yang gede banget, dan itu sih ngebuat sedih banget sih Mbak, dan sempat down. Tapi aku pun juga memutuskan buat apa sih kita nyedihin ini, karena waktu itu masih sekolah, masih koas. Kalau aku seandainya bikin sedih-sedih, terus depresi, dan itu mungkin kayaknya aku nggak ngerti ya dari segi psikolog gimana. Sepertinya aku tidak memproses itu dengan baik ya. Nggak ada proses untuk menerima itu atau gimana. Aku memutuskan untuk melupakannya. Jadi aku langsung. Itu bagus loh. Bukan nggak baik loh itu malah. Gitu ya Mbak ya. Karena banyak orang akhirnya terpuruk dan menghancurkan hidupnya kan. Karena aku tanya gitu kan, maksudnya tadi kita ngobrol di balik kita sebelum syuting ya, bahwa kamu lagi hamil, terus lagi kuliah dong, bayangin itu dong gila lagi sih koas. juga. Itu kan pukulannya luar biasa ya gitu ya. Aku sih gak bisa ngebayangin sih Kak. Maksudnya dulu kok aku bisa sekuat itu gitu. Aku gak bisa ngebayangin karena pada saat itu aku tertutup, bener-bener tertutup, even yang tahu tuh cuma keluarga inti doang kan. Jadi kayak keluarga semua tuh gak ada yang tahu gitu. Kejadian ini tuh gak ada yang tahu karena aku pun juga gak siap untuk membagikannya gitu. Tapi itu pun juga aku ngerasa kayaknya
ya udah, terus kalau misalkan kayak gitu masa gue harus ikutan jatuh sih gitu kan. Sedangkan aku masih koas, aku masih harus jadi dokter. Aku harus, ya ini anak gue gimana yang ini gitu, yang di dalam kandungan ini gimana. Belum lahir tuh belum ya, lahir ini anak gitu. gimana Iya. Terserah dia mau menghancurkan karirnya atau gimana, aku terserah. Cuma yang penting adalah karir aku harus tetap maju, anak aku juga harus, aku nggak mau ngerusak mental. Karena kan katanya kan gitu kan, kalau seandainya ibu hamil stres, anaknya juga ini, aku nggak mau. Aku jadi memutuskan untuk gue anggap lo kayak udah mati aja deh gitu. Gue anggap lo udah mati, gue jalanin hidup gue sehari-hari, koas segala macem setiap hari kayak gitu-gitu. Itu sampai papaku tuh sampai khawatir kan, ini anakku kayaknya biasa aja gitu, sampai dia kayak ya udah papa setiap hari naik taksi gitu ya, kamu sama supir papa ditungguin mbak, aku koas bener-bener ditungguin dari pagi sampai aku pulang sore, kadang kan juga suka jaga malam ditungguin sama supirnya di sini karena dia worry banget aku kenapa-napa. Karena memang dampaknya walaupun aku ngerasa aku biasa-biasa aja, tapi ternyata di kandunganku enggak. Jadi air ketubannya tuh katanya dikit. Jadi makanya aku harus menjalani sesar gitu. Padahal aku ngerasa aku baik-baik aja, nggak usah ada yang harus saking kuatnya kamu tuh ya. Aku baik-baik aja. Sampai nggak ngerasain callingan dari tubuh ya. Iya. Tapi ini poin yang menurut aku harus menjadi inspirasi bagi para sahabat Titik Putih nih, bahwa aku tadi senang sama konsep kamu nih, bahwa biarin aja mantan kita yang menghancurkan diri dia. Sebenarnya kan dengan orang berselingkuh itu sejatinya orang itu sebenarnya sedang menghancurkan diri dia sendiri ya. Hancur. Jadi biarkan dia harus menghancurkan diri dia sendiri, mungkin karir dia akan berimpact, tapi aku tidak mengizinkan hal ini menghancurkan diriku. Itu good point sih, Dr. Muti. Insya Allah mudah-mudahan jadi inspirasi ya. Maksudnya kayak gini, kita tersakiti sebagai manusia wajar, nangis, sedih, kecewa gitu. Tapi jangan sampai hal itu membuat kita menjadi sebuah pembenaran bahwa tersakiti itu membuat kita hancur. Iya. Jadi terserah deh dia gimana, yang penting kita harus tetap berjuang. Apalagi kita wanita kan. Kita wanita, anak yang dikandung aku juga perempuan. Jadi udah, masa kita harus ikut hancur sama laki-laki ya nggak sih? Ya lo hancur-hancur sendiri lah gitu. Kan masih kita hancur sama laki-laki. Iya. Kalau dia hancur sendiri, orang yang hancurin hidup dia ya orang kita yang dalam kondisi ibaratnya insya Allah kita yang dalam on the track kan kita gitu kan. Nah itu akhirnya pada saat kamu mikirin kayak gitu, akhirnya kamu tetap melanjutkan dokter kamu? Iya, aku lulus tepat waktu, bener-bener sama kayak teman-teman aku, even walaupun aku waktu melahirkan nggak pakai cuti hamil, jadi kayak udah terus habis lahirin terus gitu, karena aku nggak mau ada proses aku bengong gitu loh, nggak ada proses aku sendiri, jadi aku tetap terus, jadi aku lulus bareng-bareng. Tapi emang di ilmu psikologi kan gitu, ketika kita dalam keadaan terpuruk, jangan kasih waktu otak kita untuk bengong atau terhenti, karena begitu bengong dan terhenti, maka otak kita akan recall memori yang sedih gitu, akan recall memori hal-hal menyakitkan, ditambah sekarang banyak lagu galau kan, dari lagu galau, quote-quote galau, ya makin lah kita nggak bisa move on. Tapi juga sih Mbak, maksudnya kan pasti kita ada senggangnya ya. Aku nyetir sendiri tuh habis lahiran, udah nggak dijagain kan sama ini. Jadi aku setiap nyetir pasti akan ada flashbacknya, ada sedih-sedihnya tuh pasti ada. Ya mungkin sekarang kita bisa cerita ini dengan tegar, dengan biasa aja. Tapi menurut aku ketika laki-laki sudah menyakiti kita, dia udah membuat luka yang gak akan kita lupain seumur hidup. Karena apapun yang terjadi di masa lalu, itu aku poin-poinnya sampai sekarang masih ingat sedetil apapun yang dia lakukan. Ya mungkin kita bisa menerima itu semua, tapi ya kita kan nggak tahu ya Mbak. Betul. Kalau aku poinnya gini, selama kita mampu bercerita masa lalu menyakitkan tanpa ada rasa sedih dan marah, artinya sebenarnya kita udah berdamai. Jadi artinya bukan melupakan, memori itu tetap keep ada, tapi kita nggak menyimpannya di dalam hati kita. Itu yang pentingnya, itu namanya move on ya. Oke, Dok, dari cerita tadi sampai akhirnya Masya Allah dapatlah suami yang sekarang ya. Yang mungkin jadi salah satu motivasi dari Dokter Muti juga sehingga akhirnya bisa untuk kickback dan naik ke atas gitu. Ada cerita nggak selama proses penurunan berat badan ini yang akhirnya tadi tuh kan psikis udah kegerus tuh ya, terus melahirkan anak juga mungkin waktu itu sendiri kali ya Dok ya? Iya sendiri, kan dia di Amerika. Tuh kan. Dia di Amerika. Ya kan lahir anak pertama sendiri, kondisi suami juga nggak tahu bagaimana gitu. Itu sedih sih, maksudnya kan ditanya suaminya mana, nggak ada, lagi di Amerika, jawabnya gitu aja. Yang nemenin aku dari awal sampai akhir adalah papa sih. Untung ada sosok ayah sih. Itu sosok ayah tuh penting banget, karena kalau tanpa papa kayaknya nggak bisa sih aku. Karena bener-bener tiap hari dia selalu motivasi aku, nanya udah makan belum, lagi ngapain, koasnya gimana, susah apa enggak. Jadi kayak
penyemangat gitu kan. Aku sih kebayang sih beberapa kali Muti kalau cerita soal ayahnya tuh kayaknya itu papaku tuh parah banget sih emang. Iya, baik banget. Is my hero. Nanti kita cerita soal itu ya. Nah, tapi aku penasaran lagi nih, ketemulah dengan yang sekarang. Iya, oke. Berarti kamu dalam keadaan masih luka nggak sih ketemu dengan suami yang sekarang? Iya, aku kan dulu tertutup, bahkan nggak boleh ada yang tahu. Maksudnya aku sebenarnya teman-teman aku tuh taunya aku masih sama yang itu kan. Gitu. Aku baru buka ada yang baru setelah mau nikah gitu. Mereka kaget loh, kok udah mau nikah, emang yang kemarin kemana? Mereka langsung datang bareng-bareng ke stase aku. Klarifikasi Lo jadi ngapain? Gimana nih? Lo bisa sama yang ini ya. Akhirnya aku ceritain singkat aja, kan aku nggak mungkin cerita yang gimana. Aku bilang ya udah, aku udah nggak sama yang itu, aku sama yang ini gitu. Dan tapi, inilah yang akhirnya memotivasi kamu. Iya, dan itu pun mungkin ya itu tadi Mbak yang aku bilang, aku kayaknya nggak memproses itu ya. Kayaknya itu dari segi psikolog salah, karena memang ngaruhnya itu aku bukan depresi waktu pas kejadian diselingkuhin, tapi aku depresinya pas lagi obesitas itu yang 145 kilo. Karena abis menyalahkan. Iya, aku gagal, aku berat badan 145 kilo. Aku kena sakit gagal jantung. Aku nggak kerja toh, otomatis segala macam gitu-gitu, kayak ngelamar kerja di mana-mana aku ditolak karena kayak dokter itu kan harus penampilan ya yang dilihat ya. Terus kayak dokternya gendut gitu, dokternya kayak gini, ini mah nggak bisa, nggak bermutu. Aku dibilang nggak begitu, dokter yang nggak bermutu. Jadi akhirnya dia nggak nerima aku gitu. Jadi makanya terus aku tes sekolah di mana mau lanjut nggak diterima. Itu pun ya aku juga nggak ngerti ya. Iya, jadi banyak kegagalan yang ngebuat aku down. Jadi aku nggak depresi pas itu. Justru aku dihadapkan sama masalah sama orang lain aku nggak depresi. Tapi ketika dihadapkan sama masalahku sendiri yang tadi aku bilang obesitas, gagal jantung, kegagalan dalam karir, kegagalan dalam pendidikan, itu malah ngebuat aku down. Iya. Karena kan itu battle-nya dari kita. Iya, kita aku bisa ninggalin bener, aku nggak bisa. Jadi yang masalah kemarin malah sebenarnya nggak bermasalah buat aku, tapi ketika aku melawan diriku sendiri itu ngebuat aku down. Dan itu aku ngerasa aku kayak depresi banget sih Mbak. Aku kayak menjalani badanku dengan besar, aku ngerasa aku nggak berguna, hidupku kayak dulu tuh aku sebenarnya cukup bersinar gitu ya Mbak, tapi kok ngerasa sekarang redup banget ya, jadi redup banget. Terus aku takut juga diselingkuhin lagi gitu kan, karena badanku gendut, aku jadi istri yang tidak menarik, ibu yang muram gitu kan. Terus abis itu semua jadi, aku juga pernah ada rasa-rasa kayak pengen mengakhiri hidup tuh ada. Sering kayak aku hidupku udah nggak berguna lagi, sama suamiku sering ngomong gitu, aku kayaknya udah cukup ya, aku pengen mati aja gitu, kayak karena aku ngerasa kayak udah nggak berguna lagi nih hidup gitu. Jadi momen dimana aku kayak, tapi lama-lama aku sadar. The real battle-nya malah di situ ya. Titik turning point kamu sadarnya gimana tuh? Kan orang kalau udah di posisi mau mengakhiri hidup biasanya untuk turn back ke atasnya tuh susah kan? Ya itu tadi Mbak, aku takut. Sebenarnya aku nggak pernah cerita sama semua orang, bahkan mungkin suamiku juga nggak tahu ya. Aku sebenarnya titik baliknya tuh adalah ketika aku ngerasa kayaknya aku harus dapetin hidup aku lagi, gitu kan. Terus aku ngerasa aku tuh jauh banget dari diri aku lagi gitu. Aku dulu kan sebenarnya sosok yang ceria, yang kayak gini lah Mbak, ceria gitu kan, mau bergaul, bersosialisasi, ikut ini itu gitu. Aku tuh nggak ada, pas obes tuh aku bener-bener mau kondangan keluarga aja aku nggak mau, takut gitu, karena kalau pakai baju kayak lemper gitu kan, kayak lepet, jelek banget baju gitu. Aku ngerasa kayaknya aku harus mendapatkan hidup aku kembali lagi gitu. Terus itu, dan yang kedua adalah yang orang-orang nggak tahu, aku takut banget diselingkuhin lagi gitu. Jadi aku pengen jadi ya udah perempuan yang enak dilihat gitu, dari segi aku maupun dari orang-orang. Aku nggak mau kehilangan orang yang aku sayang lagi gitu. Terus dan banyak banget sih kejadian-kejadian yang kecil mungkin ya, yang membuat aku pengen diet. Kayak misalnya datang ke kondangan teman suami gitu kan, tapi kok kan suamiku majang fotonya foto sebelum nikah ya sama aku gitu. Jadi sekarangnya nggak dipajang, istrinya beda gitu. Ayo bayangin para suami ya. Dia majang foto pas foto WhatsApp-nya dia tuh foto sebelum aku nikah gitu kan, yang masih ya bagus lah, badannya masih itulah gitu. Terus pas kenalin istri gue gitu kan. Terus kan temannya kayak ngeliat kok kayak gitu tuh, kayak tatapan-tatapan yang kayak gininya dia gitu kan, itu ngebuat aku sakit hati gitu loh. Kok kayaknya natapnya begitu, walaupun mungkin nggak ada niatan ya Mbak. Jadi waktu abis kondangan ya, di kondangan itu tuh hujan gitu-gitu. Tadinya aku tuh nggak pernah mau kondangan Mbak, karena takut. Tapi suami tuh maksa menyemangati ya. Maksa, ayo
kamu keluar dari guamu nah. Kondangan gitu kan, kondangan. Akhirnya aku bawa anakku yang pertama kan, kondangan. Bawalah ketemu sama temennya yang itu, dikenalin, ini istri gue, salaman. Terus tapi dia kayak tetapnya kayak gitu, kaget gitu. Terus kayak aku kayak, emang aku segitunya. Aku langsung kayak banyak negative thinking. Abis itu aku kayak izin kan, aku mau ke itu dulu ya, anakku mau makan di restoran itu, ke restoran lah itu. Aku nangis di situ Mbak. Nangis malam hujan-hujan kayak film sinetron, karena aku ngerasa kayak, wah kayaknya gue harus diet nih, nggak bisa nih gue begini. Itu titik balik kamu. Iya, titik balik, karena juga aku di situ merenung kayak, kok gue jauh banget ya, kok gue hidupnya menyedihkan banget ya kalau dijadiin nonton di film gitu, frame kayak gue jadi sedih banget hidup gue kayak gini gitu Mbak. Yaudah aku ngerasa kayak yaudah aku kayaknya harus mulai besok aku mau turunin berat badan, walaupun aku ngerasa kayak bisa nggak nih berat badan kita. Nah ini langkah awalnya pintar, karena kan yang mungkin harus di-sharing nih ke sahabat Titik Putih. Udah ngerasain terpuruk, kayak hidup gue sedih banget dan aku harus mendapatkan hidupku lagi. Itu kan udah titik balik banget tuh. Langkah awalnya apa? Sehingga gak cuma jadi teori di keinginan. Ya langkah awal setiap pagi, jadi sebelumnya itu aku tulis Mbak. Aku orangnya suka banget nulis sebenarnya. Aku tulis, aku catat semuanya di kaca aku. Kenapa alasan aku pengen diet gitu. Aku tulis tuh semua. Iya, aku tulis motivasi 1, 2, 3. Aku tulis apa goalnya, apa yang menyakiti hati aku, segala macam aku tulis. Jadi setiap pagi aku mengawali hari untuk refleksi diri, merenung dulu, meditasi lah ya, afirmasi mungkin bagi. Nah itu langkah awal aku. Setiap pagi aku harus selalu afirmasi. Oke. Waktu pertama kali turun berapa kilo tuh Dok setelah afirmasi? Otomatis kan pasti ada perubahan perilaku dong. Ya, kayak makan mulai diatur. Makannya berubah, olahraganya udah mulai mau. Tapi itu kan aku masih dalam kontrol dokter jantung ya Mbak. Jadi susah banget sebenarnya kalau buat olahraga di berat badan 145 kilo itu. Pertama kali kamu menyatakan mau diet dan akhirnya benar-benar kontrol makan dan lain-lain tuh berapa kilo tuh turun awalnya? Mungkin 135-an lah Mbak ya. Karena kan habis kemarin pengobatan jantung berat badan kita turun dikit, tapi naik juga gitu. Ya 135 sampai 140 aku juga agak lupa. Cuma mulainya segitu. Akhirnya bisa pelan, motivasi terbesarnya apa? Sampai akhirnya sekarang di 71 Dok. Diri aku sendiri, diri aku di masa lalu, itu motivasi aku sih. Jadi aku memang suka ngelihat foto-foto aku dulu gitu kan, kayak kok gue beda banget gitu. Itu aku jadiin profile di handphone. Jadi aku suka lihat kan, kamu suka posting tuh kamu yang dulu dan iya. Itu kayak dua orang berbeda ya? Kayak dua orang yang berbeda gitu. Kalau kamu gambarin Muti dulu tuh apa? Seperti apa kamu menggambarkan Muti dulu? Seperti ini. Yang dulu tuh yang lagi obesitas. Oh yang lagi obesitas, redup banget sih Mbak, bener-bener redup, bener-bener kayak nggak ada harapan. Kita takut banget ngeliatin orang, tatap-tatapan mata kayak begini aja aku nggak berani sama orang, karena aku ngerasa diriku kayaknya tidak berarti untuk bertatapan mata dengan kamu. Sampai tatap mata aja nggak berani? Iya, aku ketemu keluarga aja nggak mau gitu, karena pasti kan dibully gitu kan. Gendut banget sih sebenarnya, orang yang paling sering ngebully kita adalah orang terdekat. Coba ya kalau ketemu orangnya jangan ngomong gendut banget sih. Padahal sebenarnya cabi banget sih, jangan ya. Padahal sebenarnya sepele ya, dia ngomong cuma gendut banget gitu. Tapi maksudnya itu nyakitin hati. Impact-nya kan nyakitin hati sih. Nah, kalau kamu sekarang memandang Muti yang sekarang. Ya Muti yang sekarang udah balik lagi ke memang ke sifat aslinya, jadi lebih ceria, lebih menerima diri, mau bersosialisasi, mau punya semangat lagi, punya semangat hidup lah Mbak intinya. Kalau dulu tuh udah nggak mau hidup lagi gitu. Sampai di titik itu loh seorang dokter loh ya. Artinya kesehatan mental itu ternyata tidak dipengaruhi dari usia, pendidikan apa ya, tapi seberapa justru mental illness yang kita dapatkan itu ya. Dan ternyata tanpa kita sadari loh, pencetus dari mental-mental yang tidak sehat itu dari circle terdekat kita circle terdekat. Dan bukan selalu verbal loh ya, tatapan mata, gestur kita kalau kita menunjukkan rasa yang aneh kepada seseorang, ternyata itu nyakitin hati. Dahsyat ya. Jadi pelajaran banget buat kita. Hati-hati memandang orang. Nah, bener banget. Karena orang obesitas tuh sensitif banget. Sensitif banget sensitif banget. Oke. Dok, kan ini sebenarnya penting kita sharingan karena mungkin di luar sana banyak orang-orang yang mengalami obesitas ya. Dengan berbagai macam alasan lah. Mungkin dia pernah disakiti dalam urusan rumah tangga, atau mungkin dia punya, ada kan orang yang stres makan terus ya Dok ya gitu ya. Menurut dokter kira-kira boleh di-sharing nggak sih tips-tips atau cara menurunkan berat badan? Walaupun kita tahu nggak mungkin ada yang instan ya, sahabat Titik Putih ya. Tapi kira-kira mungkin dokter bisa mulai dari memotivasi. Yang susah itu kan motivasi. Nah makanya memang yang pertama harus ditanya, kenapa sih
pengen turun berat badannya alasannya apa. Pasti kan kalau perempuan tuh banyaknya, aku pengen pakai baju yang bagus gitu kan. Jadi kalau motivasi tuh ada motivasi dari diri sendiri sama dari luar. Yang paling penting gimana dok? Dari diri sendiri. Karena kalau dari luar misalnya nih suami kita suruh diet nih, kamu turunin ya berat badannya. Ya udah ntar kalau suaminya lupa nyuruh kita diet, kita bakal berhenti gitu. Pengaruh ya. Maka jadi jangan pernah diet itu disuruh sama orang lain, disuruh sama suami, disuruh sama orang tua atau rekan kerja, itu jangan pernah. Jadi itu sifatnya cuma short term doang. Justru kita harus diet itu alasannya buat diri sendiri gitu. Lebih dalam ya? Nah kalau dari aku kan, kenapa aku pengen diet? Aku pengen balik lagi ke diri aku yang sebenarnya, karena obesitas sudah ngerubah sifat aku begitu jauh gitu loh. Aku bener-bener kayak nggak kenal lagi. Ini mutiara yang mana gitu, kok redup sekali gitu. Jadi tolong jangan pernah diet karena orang lain atau alasan apapun itu. Yang paling penting adalah diet karena diri sendiri. Itu sih kita harus temuin motivasinya. Dan ketika lagi diet itu bukanlah proses yang panjang. Aku diet dari 2019 langsung berhasil. Enggak, gagal. 2019 gagal Mbak. 2020 coba diet lagi gagal juga. Udah mulai itu 2021. Konsisten 2021 dan cari sesuatu yang bisa oke nih kalau seandainya aku turun berat badannya, aku bisa terus nih. Kalau aku bikin klinik Mbak, klinik yang Mutiara. Ini baru itu juga masuk nih. Itu juga jadi alasan aku kenapa aku dietnya konsisten. Karena aku sebagai role model kan. Betul. Role model dari pasien-pasien aku, masa iya aku berat badannya berlebih gitu kan. Jadi aku diet bikin klinik Nutriara karena aku pengen diet bareng sama mereka juga. Jadi mereka juga memotivasi aku karena kan kita ngobrol juga. Kadang kita ngobrol, dia cerita kenapa dia diet, permasalahannya apa gitu. Karena banyak banget permasalahan-permasalahan yang bisa ditarik secara personal yang bisa bikin motivasi diet. Kadang kan kita suka flashback ya, terus kita jadi kayak pengingat diri kita sendiri supaya oh yaudah nih aku harus tetap on the track gitu. Jadi harus cari alasan. Jadi klinik Nutriara ini adalah bagian dari dokter untuk memotivasi diri sendiri. Dan hasilnya memotivasi pasien-pasien yang lain juga ya. Bener. Aduh menarik banget sih dok. Pengen sih ngobrol sama dokter, nanti kita mungkin ada lagi dok yang kita ngobrol khusus untuk membahas diet yang sehat ala dokter Mutiara ya. Gimana? Tapi sebelum kita akhiri yang kali ini dok, mungkin dokter bisa ini nggak sedikit refleksi sedikit ya, apa sih dampak positif yang dirasakan dokter setelah sekarang berat badannya insya Allah sudah mencapai yang ideal ya dok ya. Yang pertama karena aku kan pasti kan dari segi kesehatan fisiknya itu kan udah pasti sebenarnya nggak begitu ini sih mengganggu aku, justru kesehatan mental yang sangat banget merubah gitu. Jadi sembuh ya, maksudnya bisa healing sendiri ya? Iya bisa healing sendiri ya. Kalau dari segi kesehatan fisik udah pasti ya, gagal jantungku, pompa jantungku udah kembali dengan normal ya kan. Fisik aku udah bagus, segala hasil laboratorium udah bagus karena dulu fungsi jantungku jelek banget, cuma 20% gitu kan, karena kan normal 60%. Sekarang aku udah balik lagi tuh Mbak. Dari segi fisik ya pastinya kita bisa lincah kan, terus bisa main sama anak-anak gitu segala macam bisa. Yang paling penting menurut aku dari segi kesehatan mental aku sendiri sih Mbak. Ya aku bisa balik lagi jadi diri aku sendiri, punya semangat hidup, udah punya nih goal-goal hidup segala macam, berani kuliah lagi, mondar-mandir walaupun ke Bali gitu ya, Bali Jakarta, punya punya mimpi lagi lah Mbak gitu. Jadi intinya aku udah sehat secara mental. Aku bisa jadi istri yang baik, istri yang aku bisa menjadi istri yang baik, juga ibu yang baik secara mental. Karena kan aku juga harus ngedidik anak-anak aku. Sedangkan kalau pas obes, ya ini kenapa nih ibu kita lesu banget gitu kan. Iya karena kamu masih melihatnya kan kalau kamu yang obes itu kamu yang muram kan. Iya aku tiduran doang Mbak. Ya, tiduran doang di iya kok ibu kita tiduran mulu, ke rumah sakit mulu gitu kan. Ya, sehingga anak juga berdampak ya kepada karakternya ya. Apalagi anak-anak aku semuanya perempuan. Jadi aku pengen jadi contoh yang baik untuk masa depan mereka supaya mereka ngelihat kalau seandainya perempuan itu harus berjuang gitu. Apapun masalahnya itu dari segi manapun kita harus tetap berjuang untuk bertahan hidup. Ya. Dok, ada nggak sih tujuan jangka panjang lagi yang pengen dokter capai lagi ya? Aku sih pengen bikin klinik yang lebih besar lagi sampai rumah sakit yang isinya benar-benar untuk pasien-pasien obesitas ya, karena kita tahu dari segi psikologinya gimana, kemudian mungkin nanti ada dokter-dokter yang lain yang membantu, mungkin dari spesialis gizi klinik atau segala macam. Dan mimpi aku juga sebenarnya aku mau melanjutkan cita-cita aku yang selama ini tertunda selama 12 tahun karena aku ngerasa mental aku terganggu banget selama 12 tahun ini dan aku punya mimpi yang belum aku capai, yaitu sekolah lagi,
membangun karir segala macam. Masih mau sekolah lagi dok? Masih lah Mbak. Harus walaupun usia kita udah segini ya. Anyway ya Dokter Muti ini terbang Jakarta Bali demi sekolah loh, Masya Allah. Dan udah mau selesai, gue pikir selesai. Ternyata masih mau sekolah lagi ya. Nanti ilmunya boleh diterapkan ke saya loh dok ya. Insya Allah. Oke, dokter, sebelum kita sudahi sesi Titik Putih kali ini, dari tadi kan dokter bilang kan ayah adalah sosok yang sosok terbesar ya atas izin Allah untuk membuat Dokter Muti menjadi Muti yang sekarang, meninggalkan Muti yang di obesitas waktu itu, yang suram, yang merasa hidupnya kayak udah nggak berguna, udahlah gitu ya. Sampai akhirnya sosok ayah itu menggantikan peran lah gitu dan membuat kuat. Ada nggak sih Mut yang mungkin pengen kamu sampein ke ayah ya? Nah nanti kan ini bisa dokumentasi ya, yang mungkin ayah bisa lihat sesuatu yang mungkin doanya Muti buat ayah atau rasa terima kasih Muti sama ayah. Boleh disampaikan ke sini Mut? Ya terima kasih banget Papa, tanpa Papa mungkin kita nggak bakal bisa ya aku gak bakal bisa balik lagi ke diri aku ini. Jadi terima kasih banget udah mendampingi aku di masa sulit dimanapun itu. Karena memang yang paling banget memotivasi aku adalah papaku dan anak pertama ya Mbak pastinya. Buat anaknya? Ya walaupun ya mungkin aku bisa setegar ini, itu nggak bakal bisa terjadi karena motivasi papa yang tiap hari. Aku nggak butuh perhatian dari siapapun, tapi kalau untuk masalah papa, kalau nggak ada papa yang perhatiin aku nggak bisa jadi sampai saat ini. Karena papa tuh bener-bener apa ya Mbak, sebenarnya kalau kita ngomongin hidupnya papaku lebih banyak cobaannya. Jadi aku ngerasa kayak masalahku tuh nggak ada apa-apa gitu, masalahku tuh sepele gitu. Tapi aku nih kan anak papaku, aku anak perempuan, papaku aja kuat, apalagi enggak. Jadi itulah yang ngebuat aku bisa sampai saat ini, karena aku juga ngelihat role model dari papa. Jadi makasih banget udah menjadi role model untuk aku, untuk anak-anak, dan itu semua juga jadi bikin aku semangat gitu. Karena untuk suami mungkin? Untuk suami, ya itu juga kalau untuk suami aku cuma mau ngomong terima kasih udah mendampingi aku di berat badanku berapapun itu. Karena sama sekali Mbak dia orang yang nggak pernah nyuruh aku diet gitu. Jadi untuk suamiku terima kasih banyak. Kalau dulu tuh mohon maaf ya aku mungkin berat badannya berlebih ya, tapi kamu selalu mendampingi aku di berat badan berapapun itu. Karena pastinya nggak gampang melewati ini semua, tapi kamu nggak pernah komplain dengan berat badan aku dan selalu mendampingi aku. Kalau tanpa papa dan tanpa suamiku juga anak-anak aku nggak bakal bisa jadi Mutiara yang sekarang. Masya Allah. Oke Mut, nah mudah-mudahan nih banyak yang terinspirasi dari cerita Muti hari ini ya Mut ya. Ternyata kegagalan itu nggak selalu berdampak kita harus selalu gagal dalam hidup ya, selalu jatuh gitu. Kita harus bisa bangkit dan segala macam. Muti boleh Mut terakhir, Muti boleh kasih semangat buat para sahabat Titik Putih yang mungkin saat ini sedang di posisi Mutiara di masa obesitas dan ingin mengakhiri hidup. Iya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ngerasa hal yang sama, yang mempunyai berat badan yang berlebih, yang pertama adalah kita harus sabar. Gak mungkin yang namanya diet itu cuma seminggu, 2 minggu, 1 bulan, gak mungkin. Tapi kita ada hal yang harus kita lewatin pasti panjang. Tapi tolong jangan pernah putus asa gitu ya. Aku ngerasa kalian semua harus kuat ngelewatinnya. Mungkin banyak banget cobaan di depan atau banyak omongan-omongan yang bakal banget nyakiti atau ngerasa tidak enak didengar, tapi jadikan itu adalah sebuah motivasi. Karena motivasi itu gak harus selalu datang dari hal yang baik. Justru malah motivasi pengalaman yang jelek ya, misalkan kita dibully, kita dikatain, itu terima aja, tapi jadiin itu motivasi. Mungkin kalaupun memang kita dendam, kita harus bawa dendam itu jadi ke arah yang baik. Nggak semua hal harus kita jadi buruk. Jadi tolong tetap berjuang, karena obesitas sendiri pun itu adalah sesuatu penyakit yang harus kita perbaiki. Ya. Jadi jangan pernah menerima berat badan berlebih, karena
untuk masalah kesehatan itu pasti obesitas itu tidak bagus. Jadi tolong untuk mulai rubah secara perlahan-lahan. Dengan mencintai diri sendiri. Dengan mencintai diri sendiri. Oke, Dokter Muti, makasih banyak. Makasih banyak juga Mbak Intan. Supaya teman baru sekarang lihat sisi lain dari Mutiara Sangaji ini, ya Allah, sangat inspirasi banget. Dan sahabat Titik Putih, mudah-mudahan episode kali ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, terutama sekarang khusus banget buat teman-teman yang lagi berjuang dengan obesitasnya. Kalau kita ingin kurus, ingin punya badan ideal hanya karena orang lain, mungkin itu kemungkinan gagalnya tinggi ya. Karena begitu kita tidak mendapatkan apresiasi seperti ekspektasi kita, itu akan membuat kita mundur. Tapi kalau kita ingin merubah diri kita karena kita mencintai dan mensyukuri apa yang sudah ada dalam diri kita, insya Allah itu konsistennya menjadi lebih tinggi. Dan aku mengutip dari kata-kata Dokter Muti dibilang di saat titik terendah, di saat beliau sempat berpikir, aduh kayaknya hidup aku gak bermakna ya, apa diudahin aja ya. Tapi beliau diselamatkan oleh Allah dengan dua pemikiran menurut aku ini luar biasa. Yang pertama adalah aku harus mengembalikan hidup aku. Itu sih yang paling keren sih. Bagaimana bisa mengembalikan hidup aku. Dan yang kedua adalah bahwa Muti sekarang ini adalah bukan Muti yang sebenarnya. Maka Dokter Muti mengeluarkan kemampuannya untuk menjadi seorang Mutiara Sangaji yang hari ini bisa sama-sama kita ngobrol dan share dengan beliau. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat para sahabat Titik Putih semuanya. Dan insya Allah kita ketemu lagi di Titik Putih selanjutnya. Dengan Dokter Muti tentunya ya Dok ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Makasih Mbak. Makasih banyak sayang. Ya Allah, sangat menginspirasi loh.